Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang yang namanya identifikasi. Salah satu petugas dari seorang biosistematika atau seorang ahli taksonomi adalah mengidentifikasi. Nah, mungkin Anda pernah lihat ini. Nah, pasti adalah langsung bisa menyebutkan itu kemucing atau sulak. Atau juga ini, apakah ini pasti kalian ngomong ini adalah jeruk. Nah, itu semua yang namanya adalah mengidentifikasi. Nah, dalam mengidentifikasi ada hal yang bisa langsung diketahui, tapi ada juga mungkin hal-hal yang tidak diketahui. Nah, proses identifikasi ini adalah proses bagaimana otak kita yang sudah penuh dengan data-data yang ada di dalam pikiran kita dengan nama-nama organisme yang sudah kita kenal, kita ketahui ciri-cirinya ya, dari proses deskripsi yang telah Anda lakukan baik. Nah, kalau kita menemukan spesimen atau sampel atau contoh misalnya daun seperti ini gitu ya. Daun apa ini? Nah, mungkin kita kebingungan. Atau juga mungkin juga ikan ini ya. Dalam proses identifikasi di alam, kalau kita pergi ke alam atau dalam proses penelitian, maka seandainya kita belum tahu, maka pertama kali yang kita lakukan adalah menanyakan pada orang-orang di sekitar. Selanjutnya kalau orang sekitar sudah tahu, kita mencatat dan mencocokkan dengan sampel standar spesimen yang ada di laboratorium atau di buku-buku ya. Nah, kalau orang-orang sekitar nggak tahu, maka kita akan tanya mungkin ahlinya. Kalau ahlinya juga belum tahu, maka kita bersama proses identifikasi menggunakan yang namanya kunci identifikasi. Nah, kunci identifikasi itu berisi serangkaian pertanyaan yang saling berkaitan, ya, yang dikenal juga yang sering kita lakukan dengan kunci identifikasi dikotomis. Di sana kita akan disuguhi beberapa pertanyaan terkait dengan data-data morfologi, morfometrik atau biometrik atau perilaku dan lainnya. Kemudian kita akan menyusuri satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya sampai akhirnya kita menemukan jawabannya. Ini tumbuhan apa, ini binatang apa, ini mikrobia apa. Nah, kalau dari kunci identifikasi sudah ditemukan, kita akan masuk ke buku flora, buku fauna ya, yang akan untuk membuktikan ulang atau membukti terbalik organisme yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang saat ini sudah ada di internet, di sosial media sudah juga diberikan berbagai macam cara mengidentifikasi. Di antaranya adalah Plant ID, kemudian ada Bird Base, ada Alga Base ya. Nah, di sana kita diminta untuk memfoto. Maaf. Pertama-tama kita harus mendownload atau membuka program atau software atau aplikasi ya yang ada di HP atau ada di laptop dan yang lainnya. Kita download. Nah, kemudian kita dari situ kita lihat perintahnya sangat mudah. Di antaranya memberikan gambar. Ya. Kita memfoto misalnya gambar daun seperti ini ya dan lainnya ya. Gambar daun dan lainnya ya. Gambar ikan ya. Kemudian kita di situ akan kita searching, nah, lalu muncullah nama-nama yang akan mungkin memberikan beberapa alternatif nama. Mungkin bisa 1, 2, 3 atau 4. Lalu kita
mencocokkan sendiri dengan data yang kita miliki, ya. Kita pilih mana yang paling mungkin, ya. Semakin banyak data yang kita miliki, maka kita akan semakin akurat dalam menentukan nama organisme. Jadi itulah proses identifikasi. Sekali lagi, dalam melakukan proses identifikasi, tahap pertama adalah kalau kita nggak tahu, kita bertanya pada orang sekitar. Kalau orang nggak tahu, kita tanya kepada ahlinya, mungkin dukun, ya, dukun jamu, dukun obat, ya. Dilanjutkan dengan, kalau masih belum tahu juga, kita bilangkan dengan kunci identifikasi, ya. Dan yang terakhir saat ini sudah berkembang yaitu dengan menggunakan aplikasi identifikasi, ya, seperti Plan ID, iNaturalis dan lainnya. Nah, di sananya diminta kita memberikan foto gambar organisme yang akan kita identifikasi. Dan nanti akan diberikan beberapa kemungkinan. Lalu kita akan memilih, lalu kita cocokkan dengan deskripsi serta pada buku-buku standar atau pada herbarium, insektarium, atau spesimen awetan yang lain. Lalu kita pilih mana yang paling tepat. Oke, selamat mencoba proses atau mengidentifikasi spesimen yang telah Anda buat. Sampai jumpa lagi.